Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian 39 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat yang berkata demikian. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan hari ini, yang saya beri judul Mutasi Ilahi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata mutasi itu adalah perpindahan. Jadi kalau seseorang mengalami mutasi pekerjaan, ya, dia dipindahkan di tempat lain dengan pekerjaan yang minimal sama. Hanya dipindahkan di tempat lain, daerah lain, provinsi lain, atau negara lain. Nah, Yusuf ternyata mengalami ini. Tapi kalau mutasi pekerjaan yang sering saudara dan saya dengar di mana-mana, itu biasanya dilakukan oleh pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan. Tapi berbeda dengan yang dialami oleh Yusuf. Yusuf mengalami mutasi dalam pekerjaan, itu mutasinya secara ilahi. Tuhan yang melakukan itu bagi Yusuf. Dan hari ini saya mau share ada 3 poin yang menunjukkan bagaimana Tuhan melakukan mutasi ilahi dalam pekerjaan Yusuf. Kita mau lihat mutasi yang pertama, yaitu ada dalam pembacaan yang tadi saya baca di Kejadian 39. Kalau saudara baca baik-baik dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, sebelum Yusuf masuk di rumah Potifar dan dipekerjakan oleh Potifar, Yusuf itu dibeli sebagai budak, harganya sangat murah. Lalu dia berpindah dari sumur waktu dia diangkat, dibeli oleh orang Mesir. Dia berpindah ke rumah Potifar. Ini mutasi yang pertama Tuhan buat adalah Tuhan menunjukkan kepada Potifar bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Lalu kemudian Potifar menempatkan Yusuf menjadi orang nomor 2 dalam bisnisnya. Kalau saudara baca baik-baik, di situ kuasa bisnis, semua kekuasaan dalam bisnis itu Potifar berikan kepada Yusuf. Jadi kalau saya bilang Potifarnya itu adalah pemilik perusahaan, direkturnya, maka Yusuf adalah general manajernya. Dia yang menguasai semua, dia yang mengelola semua, dan Potifar tinggal mempercayakan ini kepada Yusuf. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan apa yang ditugaskan Potifar dalam kekuasaan Yusuf itu berhasil luar biasa. Alkitab berkata dalam Kejadian 39 tadi, ayat 1 sampai ayat 6, kalau saudara baca, semua yang dikerjakan Yusuf Tuhan buat. Apa yang dimiliki, bisnis yang dimiliki Potifar di dalam rumahnya maupun di ladangnya itu berhasil. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika sudah berhasil bisnis Potifar, ternyata Allah harus melakukan mutasi kepada Yusuf. Dengan terjadi kasus di dalam rumah Potifar. Ingat, kasus itu bukan dibuat oleh Yusuf. Saya ulangi, kasus ini tidak dibuat oleh Yusuf, tapi kasus ini dibuat oleh istri Potifar. Dan kemudian Yusuf dipenjarakan oleh Potifar. Tapi saudara perhatikan, melalui bagian ini Allah melakukan mutasi ilahi bagi Yusuf. Ada perpindahan tugas, perpindahan tempat yang Allah kerjakan bagi Yusuf. Kita bisa lihat di poin yang kedua, mutasi Yusuf. Yang kedua, perpindahan Yusuf yang kedua, itu dia berada di penjara. Saudara nanti bisa lihat di dalam kitab Kejadian 39 ayat 21 sampai ayat 23. Dan di sana saudara,
kepala penjara juga melihat bahwa Allah menyertai Yusuf. Lalu kepala penjara memberikan kuasa, ini keren banget, untuk Yusuf mengurus semua yang berhubungan dengan para napi di penjara itu. Jadi kepala penjara menaruh tugas khusus bagi Yusuf menjadi orang nomor 2 untuk mengurus semua yang berhubungan dengan napi itu. Kepala penjara udah gak ngurus. Perhatikan saudara, Potifar memenjarakan Yusuf untuk menurunkan posisi Yusuf dari seorang GM di rumahnya menjadi seorang napi. Tapi Allah melakukan mutasi ilahi bagi Yusuf dari orang nomor 2 di rumah Potifar tetap menjadi orang nomor 2 di penjara setelah kepala penjara. Yusuf tetap menjadi orang nomor 2 yang mengerjakan tugas kepala penjara. Semua yang berhubungan dengan napi itu diserahkan kepada Yusuf. Kepala penjara menyerahkannya. Itu kita bisa lihat dalam Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Sehingga tidak heran ketika napi mengalami masalah seperti juru roti dan juru minum raja, mereka mengadukannya, mereka sharingnya kepada Yusuf. Karena mereka ada dalam kekuasaan Yusuf. Semua napi ada dalam kekuasaan Yusuf. Lihat saudara, Yusuf boleh berpindah dari rumah Potifar ke penjara. Tapi kedudukan Yusuf tetap sama. Tuhan menaruh dia di posisi orang nomor 2 yang berpengaruh setelah pemimpin, setelah kepala penjara. Tuhan mau bilang di poin ini buat saudara dan saya. Jika kita punya integritas seperti Yusuf, jika kita punya etika, attitude kehidupan kita seperti Yusuf, maka di mana saja kita dimutasikan oleh Allah, kita akan menempati kedudukan yang sama, kedudukan yang terhormat yang Allah taruh bagi kita. Yang terakhir saudara, Yusuf kemudian mengalami mutasi ilahi yang ketiga, yaitu saudara dan saya bisa lihat di dalam Kejadian 41 ayat 38 sampai ayat yang ke-41. Bagaimana Firaun memanggil Yusuf keluar dari penjara. Lalu Firaun sharing tentang mimpinya yang tidak bisa diterjemahkan oleh semua orang pintar di istana Firaun. Dan melalui sharing itu, ini paling keren saudara. Di sana Firaun bisa melihat bahwa ada roh Allah yang excellent. Di situ Firaun bilang tidak ada yang punya roh yang luar biasa seperti Yusuf. Itu Firaun bisa lihat loh saudara. Firaun bilang dia punya roh yang luar biasa, yang excellent. Gak ada lagi, aku gak mau percayakan tugas ini kepada yang lain. Lalu Firaun kemudian mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di istananya. Mengelola semua bisnis Firaun, mengelola hasil kekayaan Firaun, mengelola semua karyaan Firaun, dan mengatur sistem manajemen di istana Firaun. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau bilang buat saudara dan saya begini. Mutasi ilahi yang Tuhan kerjakan bagi Yusuf, itu karena Tuhan menyertai Yusuf, itu karena roh Allah yang excellent itu ada di dalam Yusuf. Dan kita mau lihat saudara, ini bagian terakhir yang mau saya share buat saudara. Waktu Allah melakukan mutasi bagi Yusuf, itu Yusuf sebenarnya mengalami perkembangan dalam pekerjaannya. Di rumah Potifar, Yusuf hanya mengelola semua pekerjaan bisnis Potifar. Tapi di penjara, Yusuf mengelola semua pekerjaan kepala penjara yang berhubungan dengan napi. Tapi ditambahkan dia mengurus para napi. Jadi tugas Yusuf bertambah. Nah, waktu dia di istana Firaun, dia punya tugas yang lebih besar. Dia mengelola semua bisnis Firaun. Dia mengelola semua karyawan Firaun. Dia mengelola sistem manajemen Firaun, keuangan Firaun, sampai hasil-hasilnya. Bagaimana mengelola keuangan Firaun dengan bisnisnya, itu Yusuf yang melakukannya. Jadi mutasi ilahi yang terjadi pada Yusuf
itu tidak menurunkan posisi Yusuf, tetapi Yusuf ada di posisi orang nomor 2 terus, tapi dengan skala kekuasaan kepercayaan yang diberi lebih besar. Mari saudara, kita belajar dari kisah ini. Kalau saudara dan saya mau dimutasikan oleh Allah seperti Yusuf, ingat, selama kita punya etika yang baik, kita punya attitude yang baik, kita punya integritas yang baik, maka ditempatkan di mana saja kedudukan kita tidak akan turun. Kedudukan kita adalah sama, bahkan kekuasaan kita akan ditambahkan oleh Tuhan di setiap tempat di mana kita dimutasikan oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami mutasi ilahi dengan dahsyat. Amin.